Baik, sekarang kita bahas satu makanan yang isinya lemak semua. Bagaimana kita tahu tubuh kita berlemak? Gampang bagi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, gampang. Tinggal pegang pinggangnya. Lalu situ berlipat-lipat gitu kan? Ya, di depan juga berlipat-lipat. Kemudian yang ibu-ibu maaf di belakang, kalau laki-laki biasanya numpuknya di perut. Laki-laki, kalau perempuan biasanya maaf di bokong sama di paha. Ya, gitu loh. Kalau itu sudah berlebih, tandanya si orang itu sudah kelebihan cadangan gula yang oleh tubuh diubah menjadi apa? Lemak. Baik, kita bahas nasi goreng. Nasi goreng itu isinya apa? Pertama nasi kan, dia gula nggak? Gula. Ini juga gula. Ya, ini gula buah. Tapi gulanya bukan gula sederhana kayak nasi. Nanti saya ajarin caranya. Supaya Bapak Ibu bisa mengubah bagaimana nasi yang Anda makan bisa tetap tidak memberikan beban ke badan. Sama-sama gula. Tapi beda nasib. Beda nasib. Sama juga dengan orang yang makan 1 sendok makan gula pasir tiap hari dia makan sama 1 sendok makan air tebu, beda nasib. Sama-sama gula. Paham ya? Mempelajari begitu. Gula tebu memang ada gula, tapi dia gula kompleks. Dia bukan gula sederhana seperti gula pasir tadi. Pisang, kan ada gula juga, dia karbohidrat juga. Makanlah pisang. Apakah dengan makan gula? Karena kan nanti jangan makan gula banyak-banyak, nanti gemuk. Kalau gulanya sederhana, iya. Tapi kalau gulanya kompleks, insya Allah aman. Makanya sampai detik ini, monyet tidak ada yang gemuk. Tuh. Monyet makannya apa? Pisang. Buah-buahan disuka kan? Gitu loh. Dan monyet itu ceria aja. Ya, ceria maksudnya, ya gitu, priang loncat sana sini gitu kan. Itu gula sederhana. 1 tadi pada itu. Nanti kita akan bahas sampai efeknya kemana beliau-beliau ini. Ya, efeknya sampai kemana beliau-beliau ini. Lalu yang kedua, nasi goreng tadi, ini bukan untuk menjelekkan makanan, bukan. Kita belajar. Ya, lagian makan juga nggak ada. Ya. Jadi bahan yang kedua yang dipakai untuk membuat nasi goreng tadi apa? Minyak kan? Minyak sendiri sudah lemak kan? Sudah lemak. Minyaknya minyak sawit atau minyak kelapa? Sawit. Minyak sawit, lemaknya lemak trans, bukan lemak jenuh. Ibu-ibu kita zaman dulu, bapak-bapak kita zaman dulu kalau masak pakainya minyak kelapa. Lemak pada minyak kelapa kategorinya lemak jenuh, masih jauh lebih baik daripada lemak trans yang ada pada minyak sawit. Minyak sawit itu bagus. Secara kandungan bagus, asal jangan digoreng. Kalau dia digoreng, pasti teroksidasi kan? Berubah di lemaknya, teroksidasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, biasanya makan nasi goreng sama apa? Telur lah ya. Telur itu apa? Protein. Diapain dia? Digoreng. Pakai apa? Nanti coba baca, lihat, browsing, lihat datanya. Setahu saya, sehingga nanti coba dilihat lagi, setahu saya protein itu pada suhu 55 derajat Celcius sudah mulai denaturasi, sehingga saya sudah mulai rusak. Berarti ketika dia digoreng, banyak kehilangan gizinya. Sisanya apa? Lemak kan? Terus orang makan itu, lagi makan, ada nasi gorengnya tuh, disiapin lagi dengan 1 camilan. Belum, bakwan dulu. Bakwan dulu kan? Bakwan itu isinya apa? Tepung. Tepung itu gula nggak? Gula. Gula nggak dipakai jadi apa? Lemak. Baru masuk ke kerupuk. Kerupuk isinya apa? Tepung. Tepung digoreng, keren banget. Jadinya apa? Ya kalau bahasa saya itu gluten goreng gitu kan. Belum pakai penyedapnya tuh.
Terus diminum, dia minum kan, keselak segala macam, pesanlah teh manis. Pakai apa? Gula. Terus apa yang dimakan? Hah? Kalau sudah kayak begitu, gula terlalu banyak masuk ke badan, lalu sekalian yang terjadi apa? Lambat laun dia akan mengganggu sinyal dari sini ke sini. Yang pertama, orang yang tidak akan dapat banyak ide karena nggak ada enzim, nggak ada antioksidan. Itu yang pertama. Yang paling yang agak serem itu adalah mulailah perutnya ngeluh. Jadi mulai dari kembung, nyeri, mual, ya, sampai nanti lambat kelamaan dengan bahan makanan yang ada tadi itu jonjot ususnya itu meregang. Jonjot usus meregang. Ini kita kenal masalahnya dulu, baru kita nanti bahas solusinya ya. Jonjot usus meregang, akhirnya isi dari perut itu mengalir, masuk, ngeresep, ngerembes ke dalam darah. Disitulah cikal bakalnya kanker, autoimun, dan seterusnya. Gara-gara apa? Makanan. Prosesnya tenang, prosesnya tidak langsung. Dia nggak langsung kata alam, berarti kalau saya habis makan yang nggak sehat, langsung tiba-tiba tubuh kita atau kita sakit, oh enggak, dia butuh waktu tahunan, bulanan. Jadi kalau orang yang mungkin boleh saya katakan makan yang nggak sehat, jangan khawatir, belum tentu besoknya sakit. Tapi kalau orang yang memang sudah relatif badannya bersih, bisa jadi besoknya sakit, karena tubuh sudah nolak. Gitu loh. Ya. Jadi itu tuh ceritanya. Jadi pertanyaan terus bagaimana mengubahnya? Bagaimana cara mengubahnya, memperbaikinya supaya apa? Supaya si pencernaannya tadi mulai mulai mungkin bahasa saya itu mengirimkan WhatsApp ke kita bilang terima kasih ke kita. Kemarin ada saya lihat satu gambar, ya, gambar seorang laki-laki. Jadi itu ini gambar laki-laki, di sini gambar burger dengan daging olahan. Ternyata burger dengan daging olahan plus juga dengan tepung-tepungnya tadi itu, ya, berlimpah ruah di situ bahan-bahan yang menyebabkan kenaikan estrogen pada laki-lakinya, sehingga laki-lakinya berubah komposisi hormonnya dan dominan hormon perempuannya, sehingga payudaranya laki-laki itu membesar, namanya ginekomastia. Itu gara-gara makanan fast food. Jadi kalau Anda lihat, kalau Anda ketemu dengan anak-anak, ya, yang anak laki-laki, ya, yang payudaranya itu seperti perempuan, coba cek apa yang dikasih makan mak bapaknya. Kalau fast food maju jelas, tapi salah satu yang lain juga tidak kalah mengerikan itu adalah pada tepung-tepungan, makanan-makanan olahan, ya, biasanya juga dari situ. Yang tidak kalah pentingnya lagi ternyata makanan-makanan yang mengandung lemak trans, ya, mengandung lemak trans yang banyak pada makanan harian kita zaman sekarang, itu juga ternyata bisa memicu itu juga. Jelas ya? Makanan-makanan yang banyak, berarti makanan yang banyak mengandung lemak itu apa? Pokoknya makanan yang berminyak gitu loh. Karena zaman sekarang nggak ada ceritanya orang karena sebagian besar orang masak sekarang pakai minyak sawit. Sudah 2 orang dalam ruangan ini saya lihat minum dengan tangan kiri. Sudah 2 orang. Karena mata saya memperhatikan Anda. Sampai belakang. Ya. Kenapa itu jadi komentar buat saya? Kita tidak akan bisa membangun peradaban besar Islam kalau urusan minum saja kita nggak beres. Boro-boro cerita jihad, bangun malam dia susah. Gitu. Kita nggak bakal bisa cerita tentang Islam yang bisa besar nanti ke depan kalau apa? Urusan makan masih pakai tangan kiri. Setiap sesuatu yang melanggar Al-Quran dan Sunnah pasti menurunkan atau menyebabkan masalah. Gitu loh. Ya, diingatkan, saya mengingatkan. Tapi kalau belum mau nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya, dari paksa.
Sekarang saya ngajak Anda makan sehat. Apakah tiba-tiba Anda berubah makan sehat? Belum tentu. Ada kadang-kadang setahun baru berubah. Ada. Nanti kita lihat Anda siang nanti makan apa. Kalau saya tanya nih Bapak sekalian, siap nggak hidup sehat? Coba yang keras, siap hidup sehat? Allah saksinya ya. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu sudah paham belum mana makanan sehat, mana makanan nggak sehat? Kira-kira nasi goreng sehat nggak? Boleh dimakan? Boleh, nggak ada yang larang. Halal dia. Gorengan sehat nggak? Sehat nggak? Boleh dimakan? Boleh. Nggak ada yang larang. Serius. Sosis sehat nggak? Boleh dimakan? Boleh. Jangan gara-gara ini saya diserang lagi. Kenapa mengharamkan? Enggak, saya tidak mengharamkan. Tapi kalau Anda sekarang ngasih saya satu piring nasi yang isinya nasi putih dengan santannya, dengan minyaknya, dengan satu piring buah, maka saya akan pilih buah. Hidup itu pilihan kan? Gitu loh. Wong kita yang menentukan nasib kita sendiri juga. Gitu loh. Jangan dipermasalahkan. Dokter dari kemarin ngomongin nasi Padang. Ini kan nasi Padang kan salah satunya itu kan. Nasi Padang nggak salah. Yang salah kitanya. Orang Padang dari zaman dulu makan nasi Padang. Dia makan rendang, makan gulai, makan apa. Tapi habis mereka makan itu mereka jalan, mereka bertani, berkebun, berladang, naik sepeda. Kita salah. Akhirnya apa? Karena lemaknya banyak, laki-laki yang banyak makan nasi itu tadi itu akhirnya kelebihan hormon dari lemak transnya tadi. Perempuannya kelebihan hormon juga. Ceritanya kan begitu. Gak ada aktivitas. Aktivitasnya cuma jempol 2. Habis makan di rumah makan ini enak, datanglah ke sini, endorse gitu. Gitu loh.